Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ahmad Solihin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai fungsi yang merupakan bagian dari mata kuliah algoritma dan pemrograman. Kita akan mulai ya. Jadi outline kita adalah kita akan membahas mengenai modular programming. Nanti ada pembahasan variabel lokal, variabel global, definisi fungsi, dan juga parameter passing ya. Oke, modular programming ya. Jadi ini contoh kasusnya gitu ya. Dalam satu program mungkin terdapat algoritma yang sama ditulis berkali-kali pada berbagai bagian program. Nah ini kadang kita temui gitu ya. Misalnya di satu bagian program ingin melakukan pengurutan gitu ya, sorting gitu ya. Ya tentunya sorting ini bisa jadi berkali-kali itu dibutuhkan ya di beberapa bagian program. Pada data A sudah melakukan sorting ya, kemudian nanti di bagian yang lain ya ternyata ada data lagi yang kita perlukan untuk sorting. Maka apakah bisa jadi itu dituliskan berkali-kali gitu ya. Nah, untuk data atau untuk proses yang sama itu tentunya lebih efisien kalau misalnya itu dituliskan cukup sekali ya. Selanjutnya adalah cukup dipanggil atau diaktifasi saja gitu kan ya. Nah, maka di sini dibutuhkanlah fungsi gitu kan ya. Kasus yang lain ya, misalnya ketika Anda mungkin mengerjakan satu project dengan program atau aplikasi yang cukup panjang, cukup kompleks ya. Misalnya katakanlah gambarannya 5.000 instruksi gitu ya. Ingin dikerjakan dalam waktu yang singkat ya. Tentunya jika dikerjakan sendiri bisa jadi tidak selesai ya. Maka kita mengajak beberapa tim ya, membentuk tim untuk membantu pengerjaan itu. Nah, permasalahannya adalah bagaimana pembagiannya ya, bagaimana membagi tugasnya. Ya, siapa yang menulis bagian program yang mana gitu ya, pembagian programnya seperti apa. Ya, tentunya kalau jalan sendiri-sendiri gitu ya, itu ya tetap aja akan memakan bisa jadi 2 atau 3 orang mengerjakan hal yang sama. Itu tentu tidak efektif sehingga harus diatur gitu kan ya agar semuanya bisa paralel dan bisa menghemat secara waktu gitu kan ya. Nah, oke, nah bisa jadi apakah semua variabel dibuat global gitu ya? Siapa yang ngatur variabel gitu ya? Keluaran-keluaran dan masukannya seperti apa, desainnya seperti apa dan sebagainya. Maka di sini dibutuhkan satu pengaturan di awal ya, pembagian tugas tadi gitu ya. Nah, pada saat itu dibuat menggunakan fungsi tentunya akan lebih mudah. Si A ngerjain fungsi X ya, si B ngerjain fungsi Y dan seterusnya gitu ya. Jadi dibuat menjadi modul-modul tertentu. Oke, ini apa yang dilakukan ini yang disebut sebagai modular programming ya. Modular programming atau menulis program ya berdasarkan fungsi-fungsi yang ada. Ya, dalam skop yang besar, modular programming ini sebenarnya merupakan cikal bakal dari object oriented programming gitu kan ya, pemrograman berbasis objek ya. Kalau modular itu ya hanya fungsi-fungsi saja gitu kan ya. Tahun 90-an kebanyakan programming itu modular ya, tapi programming yang atau bahasa pemrograman yang muncul belakangan itu rata-rata sudah object oriented ya. Programming yang lama pun banyak yang menyesuaikan ya, menambah fitur menjadi object oriented gitu kan ya. Misalnya bahasa C itu didesain itu sebagai modular programming karena isinya adalah fungsi-fungsi. PHP juga demikian. Ya, tapi belakangan muncullah ada C++ yang memang sudah didesain itu sebagai object oriented programming ya. Nah, konsepnya sebenarnya sama gitu ya, antara modular programming dengan object oriented. Cuman beda skopnya saja gitu ya. Kalau modular programming ya hanya pada tataran fungsi ya, sedangkan kalau object oriented itu ada tataran objek gitu ya. Objeknya di dalamnya ada fungsi, ada atribut dan sebagainya gitu ya. Itu modular programming.
Nah, kenapa modular programming itu penting gitu kan ya, dan juga bermanfaat gitu kan ya. Yang pertama adalah modularity. Modularity ini ya tadi ya bisa dipecah-pecah menjadi modul-modul yang lebih kecil sehingga nanti pengelolaannya akan lebih mudah. Contoh ya tadi ya pengurutan sorting. Misalnya kita ingin memperbaiki algoritma sorting yang digunakan, maka ya cukup satu modul saja yang diperbaiki. Bayangkan kalau itu ada 5 penggunaan fungsi yang membutuhkan sorting, ya pada saat itu tidak menggunakan modul atau fungsi, maka kita harus memperbaiki di 5 tempat. Nah itu tentu akan repot ya. Kemudian readability ya, mudah dibaca tentu gitu ya. Nanti mungkin fungsi program di main itu cukup singkat gitu ya, karena hanya memanggil fungsi-fungsi saja gitu ya. Nah, sedangkan di bagian yang lain detailnya ada di masing-masing fungsi. Lalu code reuse. Nah, ini juga salah satu manfaat dari modular programming adalah bisa digunakan ya di tempat yang lain ya. Bahkan bisa jadi digunakan di project yang lain karena tinggal reuse saja, tidak perlu menuliskan ulang, cukup memanggil fungsi tersebut ya. Nah, ini sudah dijelaskan tadi gitu ya. Nah, kode reuse ini secara spesifik di dalam bahasa C itu ada function library ya, ada library-nya. Kita tinggal memanggil fungsi-fungsi yang sudah ada, dan kebanyakan bahasa pemrograman menyediakan fungsi-fungsi tersebut ya. Sudah menyediakan fungsi-fungsi tersebut. Oke, itu terkait dengan modular programming atau modularity ya. Nah, berikutnya variabel lokal dan global ya. Ini juga cukup penting untuk kita pahami gitu kan ya, bahwa setiap variabel, atribut ya, atau apapun itu namanya gitu kan ya, itu memiliki scope ya, memiliki ruang atau jangkauan ya, ruang lingkup ya, memiliki lingkup tertentu. Ada yang lingkup lokal, ada yang lingkup global. Ya, lingkup lokal ini dideklarasikan di dalam blok fungsi. Jadi lokal itu berada di satu bagian tertentu, satu bagian fungsi tertentu ya. Jadi hanya bisa digunakan di dalam blok tersebut. Itu yang sifatnya lokal. Nah, sedangkan yang sifatnya global adalah variabel yang dideklarasikan di luar fungsi atau di scope yang lebih besar. Ya, sebenarnya antara lokal sama global itu bisa jadi yang kita anggap global bagi fungsi tertentu, bisa jadi dia lokal bagi fungsi yang lain. Kenapa? Karena di dalam fungsi nanti bisa jadi ada subblok program lagi gitu ya. Nanti mungkin di bagian contoh kita bisa bahas atau kita bisa kasih lihat ya mengenai hal tersebut. Ya, contohnya ini gitu kan ya. Di sini ada integer main gitu kan ya. Isinya ada di situ integer A sama dengan A, kemudian B sama dengan 10 dan sebagainya, bertipenya integer. Ini dianggap sebagai ya global. Ya, saya sebenarnya kurang setuju gitu ya, kalau ini dianggap sebagai global ya. Ini masih dianggap sebagai lokal untuk main ya. Nah, namun kalau misalnya nanti di dalam sini itu ada perulangan, katakanlah for ya. Ya, misalnya for ya, ini sepertinya kurang nih ilustrasinya, di sini harusnya ada for ya. Karena ini ada blok ya. Ada for bla bla bla, maka di sini integer A yang ada di sini ini dianggap ini sebagai ya lokal gitu kan ya, hanya di dalam blok tersebut gitu kan ya. Oke, mudah-mudahan nanti ada contoh yang lebih baik ya. Kalau ini saya yakin kan ini di execute akan error gitu ya. Kenapa? Karena antara main di situ ada dua variabel ya. Integer A di sini integer A 50. Ini akan menyebabkan error karena berada pada scope yang sama. Kecuali ini di dalam sini adalah fungsi ya. Ini fungsi tersendiri ya, yang memang itu beda scope ya. Oke, nanti kita akan mungkin bahas lebih lanjut mengenai global dan lokal gitu. Oke, berikutnya apa itu fungsi ya? Fungsi atau prosedur ya, itu merupakan penulis mencakup ya, memasukkan fungsi atau parameter ya. Ini bagian-bagian dari fungsi ya. Sebenarnya ada 3 atau 4 lah gitu ya.
Pertama adalah parameternya, kemudian yang kedua adalah tipe data dari fungsi, kemudian yang ketiga adalah variabel gitu kan ya, atau definisi fungsi ya, kemudian instruksi tertentu gitu kan ya, yang mungkin akan berupa proses gitu kan ya. Kita lihat contohnya. Ya, jadi di sini ada tipe fungsinya apa, nama fungsinya apa, kemudian ini parameternya. Kemudian di sini mungkin ada variabel yang dideklarasikan secara lokal, ini instruksinya, kemudian pengembalian dari fungsi gitu kan ya. Nah, ini tipe fungsi ada apa aja ya, seperti halnya tipe variabel ya, integer, float, double ya, character dan sebagainya gitu kan ya. Plus ada satu tipe di dalam fungsi yang namanya void ya. Void ini adalah tipe fungsi yang tidak mengembalikan value ya, itu void ya, unwritten value, jadi nggak ada return value-nya. Nah, di bagian daftar parameter di sini ini bisa terdiri dari beberapa variabel ya, bisa satu, bisa banyak, atau bisa kosong sebenarnya boleh gitu ya. Ya berupa tipe data dan juga tipe nama-nama parameternya atau nama variabelnya gitu ya. Ini merupakan daftar masukan ya, seolah-olah seperti halnya masukan ke dalam fungsi itu gitu ya. Apa yang diperlukan oleh fungsi itu nanti ada di dalam daftar parameter. Kemudian tipe dari fungsi tadi sudah disinggung gitu ya, bisa integer, long, char, float, double dan sebagainya, seperti halnya tipe variabel yang lain gitu ya. Nah, jika fungsi tidak mengembalikan nilai itu disebut sebagai void ya. Nanti ada jenis fungsi namanya jenis fungsi yang void ya. Artinya tidak punya return value. Ya, ini contoh gitu ya. Ada misalnya float luas lingkaran, float R. Nah, ini adalah parameternya, kemudian ini adalah nama fungsinya, ini adalah tipe dari fungsi. Kemudian di sini deklarasi variabel-variabel yang mungkin diperlukan, bisa boleh ada, boleh juga tidak. Ya, kemudian isi dari fungsinya, lalu terakhir adalah di sini return value-nya. Ya, jadi float luas sama dengan ini 3,14 kali R kali R, kemudian di return luas. Nah, ini contoh definisi dari fungsi luas lingkaran. Oke, ini contohnya ya. Ini tadi sudah definisi dari luas lingkaran. Kemudian di sini penggunaannya, misalnya luas lingkaran sama dengan luasnya. Luasnya dihitung dari luas lingkaran, kemudian parameternya adalah radius ya. Radius ini adalah di entry ya, di entry oleh user, kemudian dikirimkan ke sini. Ya, radius lingkarannya gitu ya, misalnya diisi 10, maka 10 itu akan dikirimkan ke sini ya, ke float R di sini, sehingga nanti nilai R-nya jadi 10. Kemudian luas adalah 3,14 kali 10 kali 10. Hasilnya adalah nanti return luasnya adalah 314,16 ya, dan seterusnya. Nah, tadi deklarasi fungsi, ini definisi fungsi, betul ya. Jadi fungsi itu boleh ditaruhnya di atas seperti ini. Kalau dia taruhnya di atas fungsi main, maka tidak perlu ada di deklarasi. Cukup langsung definisi fungsinya. Tapi kalau misalnya kita mau taruh deklarasi, ya boleh deklarasi di atas. Nah, definisi fungsinya boleh ditaruh di bawah. Jadi seolah-olah kalau ini ditaruhnya di atas, itu deklarasi dan definisi gabung jadi satu. Ya, tapi kalau misalnya ini mau ditaruh di bawah definisinya, karena ini lebih baik dari sisi readability, ya. Orang kan biasanya ngelihat langsung main ya. Nah, kalau mainnya ada di paling bawah itu kan tentu akan repot nyarinya mana nih mainnya dan sebagainya ya. Kalau misalnya fungsinya banyak. Nah, ini lebih disarankan untuk mendeklarasikan fungsinya di atas, baru nanti di sini ada fungsi mainnya, baru nanti terakhir isi atau definisi dari fungsi ada di bawah. Ini diperbolehkan. Nah, selanjutnya di dalam bahasa C tadi sempat disinggung bahwa bahasa C itu terdiri dari fungsi-fungsi atau kumpulan dari fungsi. Nah, ada banyak sekali library yang sudah tersedia di dalam bahasa C. Antara lain misalnya di sini ada mat.h, stdio.h, kita sering pakai ya stdio.h.
ada continue titik H, ada time titik H, ada string titik H, dan sebagainya. Nah, itu sesuai dengan kebutuhan. Kita mau menggunakan fungsi tertentu yang berada pada library tersebut, maka kita harus mengincludekan library-nya, ya. Baru nanti kita bisa menggunakan fungsi. Ya, misalnya kita mau menggunakan fungsi untuk akar kuadrat, ya. Nah, katakanlah sqrt. Nah, ini maka kita bisa mengincludekan mat.h ya di bagian atas program, ya, agar kita bisa menggunakan sqrt. Nah, kalau kita nggak menggunakan ini, boleh nggak kita menginclude? Ya boleh, cuman kan itu jadi tidak bermanfaat, tidak ada gunanya, ya. Jadi malah membuat program itu menjadi bisa jadi lebih gemuk atau lebih lambat gitu ya. Sehingga kalau tidak menggunakan nggak usah menyertakan library-nya. Ya, ini beberapa contoh yang lain, ada cell, ada floor, ada scene, constant, ya, fmod, ya, sisa bagi, dan sebagainya gitu ya. Ini modulus, ya, versi fungsi dari modulus itu bisa pakai fmod. Ya, sebenarnya kita bisa menggunakan atau membuat sendiri, ya, dengan cara apa, ya? Kita buat kumpulan library-nya itu, kita bikin fungsi, kemudian di situ kita simpan dalam bentuk titik H. Lalu kemudian diincludekan, ya, header-nya, ya. Nanti bisa kita includekan sesuai dengan nama header yang kita buat. Ya, ini sebenarnya boleh, ya, kita membuat header fungsi sendiri, itu bisa. Oke, nah itu terkait dengan library dari fungsi yang ada di dalam bahasa C, ya. Nah, selanjutnya parameter passing, ya. Satu fungsi tadi kan bisa menerima parameter, ya. Nah, parameter itu ada passing by value, passing by reference gitu kan, ya. Kenapa ada dua gitu kan, ya? Ini sebenarnya sekarang atau saat ini sudah jarang sekali kita menggunakan by reference gitu kan, ya. Karena rata-rata adalah by value. Dulu kenapa ada by reference gitu kan? Karena ini lebih cepat, ya. Yang di otak-atik ibaratnya alamatnya atau reference-nya, bukan value-nya. Nah, ini konon lebih cepat gitu kan, ya. Tapi untuk saat ini dengan kapasitas memori yang sudah cukup baik, ya, sudah rata-rata cukup banget gitu ya. Banyak programming yang bahkan mungkin sudah tidak menyediakan lagi passing by reference, ya. Adanya passing by value. Passing by value ini adalah nilai parameter aktual yang disalin. Jadi yang ibaratnya yang beralih atau dikirimkan ke satu fungsi tertentu adalah nilainya, ya, nilai variabel. Sedangkan reference yang dikirimkan adalah alamatnya, jadi alamat memori. Jadi itu aja sih perbedaannya. Ya, dalam bahasa C semua argumen dikirimkan ke fungsi melalui passing by value, rata-rata begitu, ya. Walaupun nanti kita bisa otak-atik itu atau ubah itu menjadi passing by reference, ya. Ya, contoh misalnya di sini, ya, ada integer jumlah ganda, integer n1, n2, ini definisi fungsinya. Lalu kemudian ini cuma dikalikan 2 kali n1 plus n2, returnnya adalah n3, dan seterusnya. Ya, nanti pada saat bilangan 1 di entry 10, bilangan 2 20, nanti ini akan dipassing value-nya ke fungsinya, dikirimkan ke fungsinya, ya. 10 akan masuk n1, 20 akan masuk n2, ya. Nah, ini sehingga nanti n1-nya adalah 10, n2-nya bernilai 20. Sehingga 10 tambah 20 atau 30 kali 2 jadi 60. Nanti return value-nya dari build 3 di sini adalah 60. Ya, saya kira bisa dipahami. Oke, parameter passing, ya. Isi variable build 1 nah, ini penjelasan dari yang tadi gitu kan, ya. Saya kira sudah cukup, ya. Multifungsi, ya. Nah, kadang dalam program kita perlukan ada fungsi di dalam fungsi, ya. Jadi fungsi nanti manggil fungsi yang lain, dan sebagainya. Saya kira itu wajar saja gitu kan, ya, dalam proses satu program memanggil fungsi yang lain. Contoh di sini integer main, di situ memanggil fungsi 2 dan fungsi 1. Ya, pada saat manggil fungsi 2, ya, nanti fungsi 2 inilah yang akan dijalankan, yang akan jalan, ya. Pada saat manggil fungsi 1, maka ya fungsi 1 ini akan jalan, kemudian dia manggil lagi fungsi 2, ya. Nah, jadi berurutan gitu, ya. Nah,
kita fokus yang bawah nih. Ya, misalnya K ya. K ini deklarasi integer, kemudian 1 C. Nah, C ini nilainya berapa? Oh, nilainya berasal dari pemanggilan fungsi 2 dari I. I misalnya di entry-nya 4. Nah, di sini misalnya entry-nya 4. 4 akan masuk ke 2. 4 akan jadi B. Kemudian B kali 2. Ya, B kali 2 ini menjadi 8. Nah, ya. Sehingga nanti C-nya nilainya 8. Ya, akan kecetak nilai 8 di sini. Kemudian 8 itu dipasing lagi ke 1. Nah, sini ya, nilai A-nya akan jadi 8. Kemudian integer C, kemudian C sama dengan 2A. Nah, A-nya ini 8 ya, akan dikali 2 lagi nih. Akan dikali 2 lagi menjadi 16. Kemudian di sini nilai C-nya ditambah 5, 16 tambah 5, 21. Ya, kemudian return C. Sehingga nanti nilai K-nya di sini adalah 21. Percetakannya 21. Kurang lebih seperti itu. Jadi fungsi bisa memanggil fungsi yang lain ya. Nah, ini contoh yang lain juga gitu ya, kurang lebih sama ya, pemanggilan antar fungsi ya. Nah, misalnya nih, kira-kira apa keluarannya nih ya? Ini gampang lah ya gitu ya. Ini integer. Nah, ini yang tadi saya sebut ini variabel global dan lokal. Ini mungkin contoh yang lebih baik ya dibanding yang sebelumnya. Jadi integer A sama dengan 10, B sama dengan 20, ini adalah skupnya global. Ini variabel global ya, variabel global karena dikenal di seluruh fungsi yang ada di dalam program ini ya, karena ada di sini. Nah, sedangkan A dan B yang ada di dalam main di sini ini adalah variabel lokal. Ya, ini adalah variabel lokal. Nah, pertanyaannya pada saat dicetak variabel lokal A dan B, ya ini mana yang akan dicetak? Mana yang akan tercetak? Ya, maka skup terdekatnya lah yang akan dicetak. Ya, skup terdekatnya yang akan dicetak, gitu kan ya. Sehingga di sini yang akan dicetak adalah skup yang paling dekat dengan dia, yaitu skup lokal, yaitu A dan B yang ada di sini. Ya, nanti silakan bisa dicoba gitu kan ya. Mudah-mudahan kurang lebih teoritisnya seperti itu. Yaitu lokal dan global gitu kan ya. Oke, nah misalnya di sini katakanlah ini bukan B tapi X ya. Misalnya X sama dengan 20, kemudian dicetaknya adalah X. Tanpa deklarasi pun sebenarnya bisa di sini langsung cetak X. Ya. Nah, X itu akan merujuk ke sana. Nah, ini masalahnya adalah karena namanya sama ya, sehingga yang dirujuk adalah yang paling dekat. Ya, bukan yang globalnya. Nah, nah kalau begini bagaimana? Kalau begini tercetaknya adalah 30 dan 40 sudah pasti ya, tadi ya. Cetak variabel lokalnya, bukan globalnya. Nah, lalu ini ada variabel global A, B, kemudian di dalamnya ada C, D, ini ada A, B, 1, A, B. Nah, kalau ada program dengan berbagai fungsi ini, maka kita cari fungsi main untuk menjalankan pertama kali. Nah, di sini kebetulan 1 A, B, sehingga A, B yang dipasing ke sini, ini adalah nilai yang global. Kenapa di sini tidak ada deklarasi A dan B, sehingga yang dipakai adalah 10 dengan 20-nya. Sehingga ini akan masuk 10 dengan 20, ini akan bernilai 10, ini bernilai 20, ya, sehingga C-nya adalah 10 kali 2, ya, 20, kemudian ini 20 kali 3, 60, ya, 60 tambah 20, nanti akan kecetaknya di sini berapa? 20 dan 60, ya, cetaknya adalah seperti itu. Apa keluaran program ini jika di entry-nya 10 dengan 2? Ya, ini silakan nanti kurang lebih sama ya, pola pikirnya seperti tadi ya, boleh nanti dikerjakan ya, atau dilihat kira-kira seperti apa keluarannya. Ini juga sama ya, kalau diberi masukan 15 itu apa yang terjadi ya, teman-teman harus bisa membaca itu, mana yang dipakai duluan, mana yang dibaca duluan gitu ya. Perhatikan variabel lokal dan global. Nah, kemudian ini suruh melengkapi ya jumlah digit. Fungsinya seperti apa nih untuk jumlah digit? Fungsinya ngapain ya? Menghitung jumlah dari setiap digit bilangan bulat. Sebagai contoh, jika diberi inputan 125, maka output program adalah 8
ya dihitung dari 1 ditambah 2 tambah 5, oh jumlahnya, jumlah digitnya. Bisa misalnya di input 20, maka 2. Kenapa? Karena 2 tambah 0. Nah, itu fungsinya seperti apa? Nah, coba deh ya nanti dikerjakan. Dan ini lengkapi program berikut dengan menggunakan fungsi GCD. Nah, GCD ini fungsinya untuk menghitung greatest common factor, ya, faktor persekutuan terbesar. Nah, faktor persekutuan terbesar dari dua buah bilangan bulat. Nah, ini seperti apa? Nah, coba GCD dari dua buah bilangan itu hasilnya bagaimana? Perhitungannya bagaimana? Oke, nah kalau yang ini tulis deret 3n plus 1. Jika bilangan yang diproses adalah genap, maka bilangan berikutnya adalah setengah dari bilangan tersebut. Jika bilangan yang diproses adalah ganjil, maka bilangan berikutnya dikali 3, lalu ditambah 1. Ya, deret dimulai dengan masukan n. Nah, ini jadi misalnya masukannya 10. Nah, karena ini genap, maka dibagi 2, berikutnya adalah 5. 5, karena ini ganjil, maka berikutnya adalah 2 kali 5, 2 kalinya, 3 kalinya, ya, dikali 3 ya, jadi 15 ditambah 1 jadi 16. Berikutnya bagi 2 jadi 8 dan seterusnya gitu ya, sampai nanti mencapai angka 1 ya. Nah, ini logika berpikir saja ya, saya pikir gitu ya, untuk mencari deret ini. Oke, baik. Saya kira itu penjelasan atau paparan materi terkait dengan fungsi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.